Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Halo, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan profil salah satu tokoh penting dalam sejarah Universitas Islam Indonesia, yaitu K.H. Abdul Wahid Hasyim. Beliau merupakan seorang ulama, pejuang kemerdekaan, pendidik, sekaligus tokoh nasional yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, termasuk dalam perjalanan berdirinya Universitas Islam Indonesia. Sebelum memulai pembahasan yang lebih lanjut, video ini disusun oleh Iksan Zadak dengan NIM 253-12250 dan Nabila Bilbina Azhara dengan NIM 253-12250. Melanjutkan pembahasan yang tadi, ia lahir di lingkungan pesantren, namun berpikir jauh melampaui zamannya. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah duduk merumuskan dasar negara, dan sebelum menjadi Menteri Agama pertama Republik Indonesia, ia telah lebih dulu meletakkan salah satu batu pertama berdirinya Universitas Islam Indonesia. Latar belakang dan pendidikan. Wahid Hasyim lahir pada 1 Juni 1914 di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Ia putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Nyai Mafiqoh. Sejak kecil ia dibesarkan dalam tradisi pesantren. Ia berkelana menimba ilmu ke berbagai pesantren di Jawa Timur, sebelum akhirnya berangkat ke Mekah pada usia belasan tahun untuk memperdalam ilmu agama dan bahasa Arab. Yang membuatnya istimewa, ia tidak hanya menguasai ilmu agama, ia juga belajar bahasa Inggris dan Belanda secara otodidak, membaca berbagai media dari dalam dan luar negeri. Kombinasi ilmu agama dan wawasan dunia modern, inilah yang kelak membentuk cara pandangnya yang terbuka dan progresif. Sepulang dari Mekah, ia mengejar di Tebuireng dan mulai melakukan pembaruan, memadukan sistem pendidikan pesantren dengan pelajaran ilmu umum, sesuatu yang tergolong berani pada masanya. Peran dalam perjuangan dan pendirian STI atau UII. Menjelang kemerdekaan, Wahid Hasyim aktif di Majelis Islam A'la Indonesia, dan pada tahun 1943 dipercaya memimpin Masyumi. Dari sinilah ia turut merintis barisan Hizbullah untuk memperkuat perjuangan umat Islam. Pada April 1945, bersama tokoh-tokoh Masyumi, ia menghadiri rapat besar yang melahirkan keputusan penting, mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Panitia perumusan diketuai oleh Muhammad Hatta, dan Wahid Hasyim menjadi salah satu inti di dalamnya. Sekolah Tinggi Islam inilah yang menjadi cikal bakal Universitas Islam Indonesia, yang kemudian berpindah ke Yogyakarta. Peran Wahid Hasyim bukan sekedar administratif. Ia membawa visi bahwa pendidikan tinggi Islam harus mampu mencetak kader bangsa yang menguasai ilmu agama sekaligus ilmu umum. Visi yang sama telah diterapkan bertahun-tahun sebelumnya di Tebuireng. Di usia yang baru 30 tahun, Wahid Hasyim dipercaya menjadi anggota BPU PKI dan PPKI, serta duduk dalam Panitia 9 yang merumuskan dasar negara. Ia adalah salah satu tokoh yang mengusulkan poin mengenai syariat Islam dalam naskah yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Namun setelah proklamasi kemerdekaan, ketika muncul keberatan dari saudara-saudara dari wilayah timur Indonesia yang non-muslim, Wahid Hasyim pula yang secara bijaksana menyetujui perubahan rumusan itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjadi persatuan bangsa yang baru saja merdeka.
Sikap ini menunjukkan bahwa baginya keutuhan bangsa jauh lebih penting daripada mempertahankan pendapat pribadi atau golongan. Setelah kemerdekaan, Wahid Hasyim dipercaya menjadi Menteri Agama pertama Republik Indonesia, sebuah jabatan yang ia emban hingga 3 periode kabinet. Di posisi ini ia mewajibkan pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah umum, mendirikan sekolah guru dan hakim agama, serta pada tahun 1950 mengubah Fakultas Agama UII menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Yogyakarta, cikal bakal IAIN dan UIN yang kita kenal sekarang. Ia juga sempat terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 1951. Wahid Hasyim wafat dalam kecelakaan mobil di Cimahi, Jawa Barat pada April 1953. Dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan Nahdlatul Ulama, ia meninggal di usia yang masih sangat muda, 38 tahun. Putranya Abdurrahman Wahid kelak menjadi Presiden keempat Republik Indonesia, melanjutkan jejak ayahnya dalam merawat toleransi dan keterbukaan berpikir. Kesimpulan yang kami dapat dari seorang santri di Tebu Ireng hingga Perumus Dasar Negara dan Menteri Agama pertama Indonesia, Wahid Hasyim mengajarkan bahwa ilmu agama dan ilmu umum bukan dua hal yang berlawanan, melainkan dua sisi yang saling melengkapi. Semangat itulah yang ia titipkan dalam Sekolah Tinggi Islam yang kini menjadi Universitas Islam Indonesia, sebuah kampus yang hingga hari ini terus berusaha mencetak generasi yang cerdas sekaligus berakhlak. Sekian dari kami, terima kasih.